Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dari kelas 5 ED dengan nomor NIM 0619303211176. Untuk selanjutnya mengenai pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah segala sesuatu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan, sedangkan kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Penyebab kecelakaan kerja sangat kompleks dan umumnya satu dengan yang lain saling berkaitan. Adapun contoh dari kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja yang akan berakibat cacat sebagian maupun cacat total. Cacat sebagian adalah hilangnya atau tidak fungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Nah, mengenai penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja ini sendiri diikat dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada nomor Peraturan 01/Menteri/1981. Jadi di sini karena penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja ini merupakan salah satu tindakan yang penting, maka diikat dengan sebuah peraturan, yakni adalah Peraturan Menteri. Untuk selanjutnya, ada beberapa faktor penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah biologi. Faktor penyakit akibat kerja di bidang biologi ini ialah segala sesuatu faktor penyakit yang ditimbulkan dalam bidang biologi, seperti jamur, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya adalah faktor fisik. Faktor fisik adalah segala satu faktor yang ditimbulkan akibat kerja fisik, yang seperti yang menimbulkan suara bising, debu, dan lain sebagainya. Nah, di sini mengenai penyakit kimia, ada beberapa faktor penyakit akibat kerja lainnya, yaitu adalah kimia. Di sini bahan-bahan kimia yang menimbulkan penyakit akibat kerja seperti asam sulfat dan gas karbon dioksida. Adapun selanjutnya adalah faktor ergonomi. Faktor ergonomi ini seperti penyakit skoliosis atau patah tangan yang diakibatkan ketidakmampuan struktur tubuh dalam melakukan sebuah kegiatan kerja. Selanjutnya adalah faktor psikososial. Psikososial ini adalah faktor yang ditimbulkan dalam kegiatan psikis dan sosial, seperti pekerjaan yang membuat kita mudah marah dan mengakibatkan stres dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa pencegahan terhadap penyakit akibat kerja itu sendiri. Antara lain, yang pertama ada faktor primer, yang kedua ada faktor sekunder, dan yang ketiga ada faktor tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Ada beberapa pencegahan penyakit akibat kerja pada bagian primer ini, ialah yang pertama perilaku kesehatan, yang kedua faktor bahaya di tempat kerja dengan memetakan segala sesuatu faktor-faktor yang mengakibatkan bahaya di tempat kerja, dan yang ketiga adalah perilaku kerja yang baik, yang keempat berolahraga, dan yang kelima adalah memiliki gizi yang baik.
Selanjutnya, pencegahan terhadap penyakit akibat kerja di bidang sekunder. Adapun beberapa pencegahan di bidang sekunder ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian melalui perundang-undangan. Yang kedua, pengendalian administratif atau organisasi yang dimaksudkan dengan rotasi atau pembatas jam kerja yang bisa meminimalisir seperti psikososial tadi, ialah stres. Dan yang ketiga adalah pengendalian teknis seperti substitusi, isolasi, dan alat pelindung diri. Dan yang terakhir, pengendalian jalur kesehatan atau imunisasi. Ke pencegahan terakhir pada bidang tersier adalah pemeriksaan kesehatan prakerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala. Yang ketiga, pemeriksaan lingkungan secara berkala. Yang keempat, surveillance. Yang kelima, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja agar meminimalisir penyakit yang ditimbulkan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pengendalian segera di tempat kerja untuk mencegah terhadap penyakit akibat kerja. Adapun beberapa klasifikasi mengenai penyakit akibat kerja ini. Yang pertama adalah penyakit yang hanya dipicu oleh pekerjaan. Jadi segala sesuatu penyakit yang ditimbulkan akibat kita bekerja. Contohnya adalah pneumokoniosis. Dan klasifikasi yang kedua adalah penyakit yang salah satu sebabnya ialah pekerjaan. Jadi kita melakukan salah satu pekerjaan, kita dapat terkena penyakit akibat kerja. Contohnya adalah karsinoma bronkogenik. Selanjutnya adalah penyakit dengan pekerjaan adalah salah satu pemicu antar beberapa faktor pemicu yang lainnya. Contohnya adalah bronkitis kronis. Jadi kita sudah memiliki penyakit tersebut namun dipicu oleh pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang klasifikasi terakhir adalah penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang telah ada sebelumnya. Di sini dimaksudkan kita sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, tapi kondisi tersebut diperberat oleh kondisi pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya adalah asma. Selanjutnya adalah beberapa cara pengobatan penyakit akibat kerja ini. Yang pertama adalah jika kita sebagai pekerja telah terkena penyakit akibat kerja, maka beberapa alternatif pengobatan penyakit akibat kerja adalah yang pertama melalui obat-obatan atau terapi. Di sini obat-obatan ini seperti faktor penyakit akibat kerja seperti di faktor biologi ataupun di faktor fisik. Sedangkan pada pengobatan terapi ini seperti faktor penyakit akibat kerja seperti psikososial ataupun ergonomi. Selanjutnya adalah setelah kita mengetahui beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dan dapat menyebabkan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja kita, maka kita sebagai pencegah dari hal tersebut sebagaimana pengobatan penyakit akibat kerja dengan cara pindah ke bagian yang tidak terpapar. Selanjutnya adalah mengerjakan metode kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik agar terhindar dari faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja seperti faktor ergonomi tadi, yang dimana fisik dari pekerja tidak mampu melakukan sebuah pekerjaan tersebut yang menimbulkan penyakit akibat kerja seperti patah tulang, skoliosis, dan lain sebagainya. Oke. Kalau itu silakan saja ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.